Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama saat ini kita bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kita menaikkan pujian dan syukur. Saya percaya bahwa sepanjang hari-hari kita mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu mari bersama pagi hari ini. Mari naikkan pujian dan setiap doa kita. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bawa setiap ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan dan pertolongan yang kami terima dalam hidup kami. Bersama-sama saat ini kami mau menaikkan setiap hati kami. Biar setiap pujian kami itu yang menyenangkan hati Tuhan. Bawa setiap hati kami Tuhan pagi hari ini masuk lebih dalam. Kami mau mengalami kasih Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Hanya satu-satunya tempat yang jawaban. Hanya di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Mau berjalan bersama dengan Engkau. Bersamamu ku takkan goyah. Tangan-Mu, sebab tangan kasih-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Tersedia bagiku selamanya. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. berjalan bersama-Mu. Berjalan Kami tidak takut, kami tidak goyah Tuhan. Kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Tangan-Mu selalu ada bagi kami. Bersedia bagi. Terima kasih Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Oh, Hanya Kau yang menjadi Yesus. tempat jawaban. Kami bersyukur. Hanya Terima Kau kasih Tuhan. tempatku berharap. Oh, Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. selamanya Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Tuhan. Berjalan bersamamu takkan goyah. Kami berpegang teguh hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kasih-Mu Selalu ada tersedia bagiku. bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Senantiasa hati kami berpegang teguh di dalam firman-Mu Tuhan. Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami. Engkau yang menjadi pertolongan kami. Engkau pengharapan kami Tuhan. Hanya kepada-Mu kami berseru. Kami meletakkan seluruh penghidupan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sebab itu kami mau berkata Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karenamu. Karena Yesus Kau yang selalu menopang. Amin. Ku kan berdiri di tengah badai, di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Bukan oleh karena kuatan kami, sampai kami dimampukan melewati setiap perkara lepas perkara atas hidup kami. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau mampukan setiap kami. Engkau yang menjadi kekuatan buat setiap kami. Engkau yang menjadi pengharapan bagi setiap kami, Tuhan. Sebab itu sama-sama kami mau naikkan pujian kami. Kami mau berkata, ini pernyataan kami, Tuhan. Haleluya. yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkau yang pegang hidupku, Engkau yang jadi kekuatanku, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun, Sampai kapanpun kami mau berkata Tuhan, ku kan bertahan. sebab Engkau Karena satu-satunya Yesus yang kami pegang teguh. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan. amin, Tuhan. Karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai. kekuatan Beri kami kekuatan yang baru, yang Tuhan, kau pagi hari ini. berikan. Beri kami sukacita yang baru pagi hari ini. Kira damai sejahtera-Mu, Tuhan, itu mengalir atas setiap kami. Lawatanmu atas setiap kami pagi hari ini, Tuhan. Haleluya. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun, Sampai kapanpun ku kan bertahan, kan bertahan. karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Bapa, kami berdoa pagi hari ini biarlah Tuhan hadirat-Mu memenuhi setiap kami boleh mendengarkan firman-Mu, belajar, bahkan kami boleh terus hidup di dalam tuntunan Tuhan sehingga kami dalam perkenanan-Mu. Sebelum kami memulai hari ini Tuhan, kami rindu mengerti isi hati Tuhan, lihat kebenaran firman-Mu, ajarkan kepada kami
Dan Tuhan mampukan kami untuk terus melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak akan mengerti firman Tuhan. Hanya Roh Kuduslah yang sanggup membuat kami mengerti. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Iya saudara, kita bersyukur pagi ini, nafas yang baru pagi ini. Nafas hidup yang Tuhan berikan itu adalah anugerah bagi kita. Biar kita mulai dengan ucapan syukur. Hari ini firman Tuhan terambil Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Ayat 5, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi di dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Rasul Paulus menuliskan surat buat jemaat yang ada di Kolose. Dia tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan dia juga berkata bahwa beratnya perjuangan yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk mereka semua, ya, baik jemaat yang ada di Kolose, di Laodikia, ya, dan Rasul Paulus ingin untuk menyapa para jemaatnya. Dan karena itu dia menulis ya bagi surat ini kepada jemaat yang ada di Laodikia, yang ada di Kolose, ya, dia berkata bahwa ya mereka jangan sampai tergoda atau terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran dengan kata-kata yang indah. Ya, ayat 3 dia berkata, sebab di dalam Dialah, dalam Kristus, tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ya, di dalam Kristus ya, tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam hidup ini yang kita butuhkan itu adalah hikmat Tuhan. Karena itu dikatakan harta hikmat. Ya, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Kenapa dikatakan harta hikmat? Karena ya harta itu sesuatu yang berharga. Ya, hikmat itu sangat berharga. Kita dapat membedakan mana yang tidak baik, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah kalau kita memiliki hikmat Tuhan. Ya, dikatakan di dalam Kristus itu ada ya harta hikmat, ya, tersembunyi harta hikmat dan pengetahuan. Ya, di dalam Kristus semakin kita mengenal Yesus, semakin kita mengenal firman-Nya, maka semakin kita memiliki ya pengetahuan dan hikmat Tuhan. Ya, makanya orang Kristen jangan berpuas diri, kita hanya menjadi Kristen tapi kita harus melangkah lebih jauh lagi dalam pengetahuan akan Tuhan sehingga kita punya hikmat, punya pengetahuan yang benar. Ayat 3 dikatakan sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ayat 4, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Hari-hari ini saudara kita banyak mendengar pengajaran hanya indah-indah saja. Ya, hati-hati dengarkan firman Tuhan. Jangan hanya mendengar yang indah-indah. Ya, saya pernah mendengar ada satu khotbah yang berkata, ya jangan takut berbuat dosa, nggak perlu takut. Kenapa? Karena ya di dalam Kristus itu tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi hukuman. Ya Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Rasanya kalau mendengar yang begini indah ya. Artinya apa? Ya orang berbuat dosa itu santai aja karena nggak ada konsekuensi dari dosa. Ingat ya kita harus ya mengetahui bahwa dosa itu memiliki konsekuensi. Ketika kita melakukan dosa maka ya pasti ada konsekuensinya. Tetapi jangan tertipu dengan pengajaran-pengajaran yang bisa memperdayakan orang-orang percaya dengan kata-kata yang indah-indah. Dikatakan tidak perlu takut, ya pokoknya begini, ya Yesus sudah mati bagi kita, karena itu walaupun kita berdosa. Jadi ya ada kecenderungan orang untuk terus berbuat dosa tanpa ada takut akan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan ya kepada jemaat, hati-hati, dia bilang jangan ada yang memperdayakan kamu. Ya memperdaya itu artinya apa? Menipu. Jangan tertipu dengan pengajaran-pengajaran yang indah-indah hari-hari ini. Tapi biarlah kita mau makanan yang keras ya, karena itulah yang berguna bagi iman kita. Sekalipun firman itu keras, tapi kalau itu memang membuat iman kita bertumbuh, ya terimalah itu.
supaya semakin hari kita semakin berkenan kepada Tuhan. Dia juga berkata di sana, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa memang dia tidak bisa hadir terus bersama-sama dengan mereka. Tetapi di dalam roh artinya apa? Dia selalu berdoa. Ya, di dalam roh ada ikatan ya yang kuat dalam Kristus. Mereka berdoa bersama, saling menopang satu dengan yang lain. Dan dia berkata di sana dengan dia melihat dengan sukacita, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ya, setiap orang yang mengenal Yesus memang harus mengalami perubahan dan ya tertib hidup. Ya, apa artinya tertib hidup? Ketika orang mengenal Tuhan, ya banyak hidupnya kacau. Tapi waktu kita sudah mengenal Tuhan, harusnya hidup kita ini tertib. Artinya tertib apa? Tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Kita harus mengurusi rumah tangga kita sendiri, keluarga kita sendiri tanpa menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya, tertib hidup. Ya, kita bertanggung jawab dengan kehidupan keluarga kita. Jangan sembarangan hidup, nggak ada kerjaan, ya hanya mengharapkan orang, pinjam uang kanan kiri, meminta kanan kiri, itu namanya tidak tertib hidup. Bahkan utang nggak bayar. Tapi Rasul Paulus bilang, aku bersyukur dan melihat bahwa tertib hidupmu dan ya keteguhan imanmu dalam Kristus. Jadi ini semua harus ya memiliki satu kesinambungan. Waktu kita percaya Tuhan, kita mengenal segala harta kekayaan hikmat dalam Kristus, maka kita punya pengetahuan yang benar akan firman. Setelah itu maka hidup kita harus berubah. Ya, harus tertib hidup kita ini di dalam firman dan bahkan iman kita teguh di dalam Dia. Jangan tergoyahkan apapun masalahnya, kita tetap teguh iman kita dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ya saya berdoa untuk kita ini semua tetap bersandar kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya kita mau tetap teguh iman kita di dalam Kristus. Jangan goyah. Saya berdoa dan saya percaya biarlah kita senantiasa semua mau ya memiliki hidup yang tertib di dalam Tuhan, supaya kita tidak menjadi saat batu sandungan, tetapi sebaliknya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menetapkan hati kami untuk teguh di dalam Engkau, tetap percaya kepada firman-Mu, dan tetap setia apapun keadaan di hidup kami. Mari katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu Tuhan, hatimu ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu Tuhan, hatimu. Kami percaya saat kami teguh di dalam-Mu, Kau Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara. Kami mau percaya kepadamu ya Tuhan, karena di dalam Engkau terletak segala kekayaan hikmat, segala pengetahuan akan kebenaran, bahwa iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bahwa kami hari-hari ini untuk terus percaya kepada Tuhan, teguh berdiri dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Apapun keadaan kami mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Bapa, kami berdoa hari ini Tuhan, biarlah kami tidak tergoyahkan, tidak termakan oleh kata-kata yang indah dengan pengajaran-pengajaran palsu,
Tapi kami mau berpegang kepada firman Tuhan sekalipun keras. Namun kami percaya itulah kebenaran yang sejati. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Biarlah pertolongan perlindungan Tuhan ada atas mereka yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, di mana saja berada. Perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Apapun yang kami lakukan dengan tangan kami, Tuhan akan buat itu berhasil jika hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, sembuhkan yang terbaring sakit hari ini, yang sedang dalam pergumulan yang berat. Engkau turut bekerja mendatangkan pemulihan ya Bapa. Hamba juga berdoa buat yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Turunlah rahmat berkat atas kehidupan mereka, dan apapun yang menjadi harapan dan keinginan hati mereka, Tuhanlah yang menjadi jawaban. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati juga Tuhan untuk setiap mereka yang sakit. Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat bangsa dan negara kami, buat kota kami, aman tentram di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.